drop the ball. Powder. You would taste better. Halo guys, gimana kabarnya nih? Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi bareng Mimin cantik di channel Bandar Film. Bagi yang ingin request film untuk direview, silahkan tulis di kolom komentar ya. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, kalian tidak salah dengar. Kali ini kita akan sedikit belajar tentang kewarganegaraan. Kalau kalian dulu pernah belajar sungguh-sungguh di mata pelajaran ini, kalian pasti sedikit ingat tentang kalimat itu. Kata-kata itu diungkapkan oleh sosok besar yang berperan dalam dunia demokrasi di dunia ini, yaitu Abraham Lincoln. Bagi yang belum tahu, beliau adalah Presiden Amerika yang ke-16. Beliau adalah tokoh yang berperan dalam pembebasan budak di Amerika. Dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Abraham Lincoln Vampire Hunter yang dirilis pada tahun 2012. Tentu saja ini tidak mirip dengan kisah nyatanya, karena dalam kisah ini Abraham memburu vampir sejak dia muda hingga jadi presiden. Dan fantasi yang ada dalam film ini membuat film ini jauh lebih menarik dari apa yang kita kira. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Kisah ini dimulai pada tahun 1818 pada masa kecil Abraham. Dia hidup bersama ayah dan ibunya. Ketika itu ada keluarga kulit hitam yang dianggap budak yang sedang disiksa oleh tuannya. Karena tidak tega melihat hal itu, kemudian Abraham menolong orang itu. Tapi bukan untuk menyelesaikan masalah, justru hal tersebut membuat orang tuanya berada dalam masalah. Orang yang dia selamatkan bernama Will. Masih kecil seumuran dia, dan orang yang menyiksa Will bernama Mr. Bart, yang sekaligus adalah atasan ayahnya Abraham. Sempat ada perlawanan oleh ayah Abraham, tapi hal itu tidak berlangsung lama karena ayah Abraham memiliki hutang kepada Mr. Bart, sehingga dia tidak bisa melawan Mr. Bart. Di malam harinya ada orang yang mendatangi Abraham dan orang itu menghampiri ibunya ketika sedang tidur. Dan hal yang tidak terduga terjadi. Keesokan harinya ibu Abraham sakit keras dan tidak diketahui sakit apa itu dan apa penyebabnya. Ya, tepat sekali. Ibu Abraham meninggal disebabkan oleh gigitan vampir. Tapi saat ini kita belum dijelaskan tentang vampir. Jadi kita pura-pura tidak tahu saja ya. Scene berganti ke 9 tahun kemudian. Saat ini ayah Abraham pun juga sudah meninggal. Dan karena frustasi dia melampiaskan dengan mabuk-mabukan di sebuah bar. Pada bar tersebut ada orang yang mengajak ngobrol Abraham, tapi Abraham tidak menanggapinya. Orang ini bernama Henry. Kill a man. Kemudian scene berganti pada sebuah dermaga di malam hari. Ternyata Abraham sedang mencari Mr. Bart dan ingin membunuhnya. Dia masih dendam dengan apa yang terjadi di masa kecilnya. Dia akan menembak Mr. Bart, tetapi berhasil diketahui dan sempat ada perlawanan dari Mr. Bart sehingga Abraham terdesak. Tapi akhirnya Mr. Bart berhasil ditembak tepat di mata kanannya. Oh, you dropped the ball. Powder. You would taste better. Perlu diketahui, pistol yang ada pada zaman itu tidak secanggih pada zaman sekarang, di mana peluru yang digunakan harus dimasukkan secara manual dan tekanan yang dihasilkan oleh pistol tersebut belum bisa menembus tubuh manusia. Ketika akan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba mayat Mr. Bart menghilang. Tiba-tiba dia sudah berada di belakang Abraham dan vampir. Kemudian dia menyerang Abraham dengan wujud yang berbeda. Dia telah berubah menjadi van akan menggigitnya. Tapi, tiba-tiba orang yang ada di bar tadi, yaitu Henry, datang dan menghajar Mr. Bart. Keesokan harinya Abraham sudah ada di tempat Henry. Malam itu Henry menyelamatkan Abraham dan membawanya ke rumahnya. Henry menjelaskan bahwa yang dia hadapi tadi malam adalah vampir.
Ternyata selama ini vampir hidup berdampingan dengan manusia. Abraham sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Henry tadi malam, dan dia ingin belajar membasmi vampir, seperti yang dilakukan Henry. Dan petualangan yang sesungguhnya pun dimulai. Hunting them is something of a hub. Ada banyak senapan yang Henry punya untuk membunuh vampir, tapi Abraham lebih memilih kapak sebagai senjatanya. Latihan ini dimulai dengan menebang pohon dengan sekali tebas. Awalnya Abraham tidak bisa melakukannya, tapi setelah diberikan motivasi oleh Henry, akhirnya pohon itu ditebang dengan sekali tebas. Luar biasa bukan? Ini calon presiden loh guys. Oke, lanjut. Di sini ada kata mutiara yang bagus dari Henry, yaitu kekuatan bukan datang dari kebencian, tapi datang dari kebenaran. Perlu diketahui aktor yang memerankan Henry juga pernah memerankan Sultan Mehmed di film Dracula Untold, di mana film ini juga bercerita tentang vampir juga. Bagi yang belum menonton reviewnya, bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Kayaknya beliau memang cocok main film tentang pervampiran ya guys. Oke, lanjut. Kemudian latihan dilakukan dengan bertarung di tempat yang gelap, di mana kemampuan ini sangat perlu dimiliki karena vampir selalu datang di malam hari. Sejak hari itu, Abraham berlatih siang dan malam untuk meningkatkan kemampuannya. Dan film ini kita perlihatkan fakta baru tentang vampir, yaitu mereka tidak terlihat melalui cermin. Vampire. The one thing he can never possess. Setelah semua latihan selesai dan semua hal tentang vampir telah Henry ajarkan, maka Henry memerintahkan Abraham untuk berburu di sebuah kota bernama Springfield. Abraham menginap pada sebuah penginapan dan sekaligus bekerja di tempat tersebut sebagai penjaga toko. Pemilik toko tersebut bernama Speed, dan dia akan menjadi teman berburunya di kemudian hari. Pada suatu siang ketika sedang merapikan barang-barang yang ada pada toko tersebut, tiba-tiba datanglah gadis cantik yang mengirimkan surat, dan tepat sekali. Tidak lengkap rasanya jika film action tidak dibumbui dengan nuansa percintaan. Lop-lop. Timbullah ketertarikan antara keduanya dan mereka pun akhirnya berkenalan. Gadis ini bernama Mary. Kemudian Abraham mendapatkan surat dari Henry untuk berburu vampir di kota itu. Vampir itu ada di sebuah apotek di kota itu. Di malam harinya Abraham mendatangi apotek yang dimaksud dan mulai berburu vampir yang ada di sana. Sempat terkena jebakan dan akan dimakan oleh vampir tersebut. Tapi dengan kemampuan yang telah dilatih bersama Henry, akhirnya vampir itu bisa dibunuh saat itu juga. Dan kemudian vampir itu dikubur pada sebuah hutan. Keesokan harinya Abraham mendapatkan undangan ke sebuah pesta. Dan dia bertemu dengan Mary dan berdansa dengannya. Makin dekatlah dia dengan Mary. Kemudian di malam harinya dia berburu vampir lagi. Dan itu dia lakukan hampir setiap malam. Di lain hari hubungan Abraham dengan Mary semakin dekat dan kemudian mereka berkencan di sebuah taman untuk melakukan pesta kebun. Cie, yang lagi jatuh cinta. PDKT nih ya. Yang penting gak kencan di semak-semak aja ya. Kemudian ketika mengantar Mary pulang, Mary ingin mencium Abraham. Tetapi Abraham menghindar. Hal ini dilakukan karena Abraham adalah pria yang berpegang teguh pada tujuan. Tidak membantah perintah orang tua, rutin menggosok gigi, rajin beribadah, dan selalu tepat waktu dalam membayar hutang kepada teman. Malah ngomongin apa sih? Cie, ada yang punya hutang. Ternyata hubungan dengan Mary telah diketahui oleh Mr. Bart. Di sisi lain, setelah aksi kerennya membasmi para vampir, hal ini diketahui oleh ketua vampir dan mereka menaruh waspada kepada Abraham. Di lain hari ketika sedang menjaga toko Abraham didatangi oleh seseorang berkulit hitam dan ternyata itu adalah Will, anak yang diselamatkan di waktu kecil. Dia juga akan menjadi teman berburunya nanti. How did you
was back home. Keesokan harinya Henry datang menemui Abraham. Dia mengingatkan bahwa Mr. Bart sudah mengetahui hubungannya dengan Mary. Dan Henry pun menugaskan Abraham untuk memburu Mr. Bart. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu Abraham pun tiba. Dia sangat senang karena dia selalu ingin membunuh Mr. Bart karena masih menyimpan dendam di waktu kecilnya. Kemudian dia mendatangi Mr. Bart di sebuah peternakan kuda. Mereka terlibat pertarungan yang sangat sengit, hingga terjadi kejar-kejaran dengan menggunakan kuda. Mr. Bart terus kabur hingga mereka berdua jatuh ke sebuah tebing. Dan pertarungan pun dilanjutkan. Mr. Bart berhasil mendesak Abraham dan hampir membunuh Abraham dengan kapaknya. Tapi tanpa diduga, kapak yang selama ini dia gunakan bisa berubah menjadi senapan. Dan ditembaklah mata kiri Mr. Bart hingga menembus kepalanya. Dan Mr. Bart mati saat itu juga. Lengkap sudah, dulu ditembak di mata kanan dan sekarang ditembak di mata kiri. Di sisi lain, di sebuah gang yang sangat sempit, ada seorang pria yang ingin memperkosa seorang wanita. Tapi tiba-tiba Henry datang dari belakang dan membunuh pria tersebut dengan cara digigit. Dan ternyata, tanpa diduga, Henry adalah seorang vampir juga. Sosok yang selama ini menjadi baik kepada Abraham ternyata adalah bangsa yang dia buru. Kemudian Abraham datang dan memergoki Henry yang sedang memakan orang itu. Dengan tidak terima karena merasa dibohongi, Abraham kemudian menyerang Henry. Tapi Henry kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya di masa lalu. Dulu ketika Henry sedang melakukan perjalanan dengan istrinya, mereka diserang oleh sekelompok vampir. Mereka menggigit Henry hingga dia menjadi vampir dan mereka juga membunuh istrinya. Hal inilah yang membuat Henry membenci bangsa vampir dan mencari orang untuk dilatih menjadi pemburu vampir. Setelah mendengar hal itu, akhirnya Abraham bisa memahaminya. Singkat cerita, akhirnya Abraham menikah dengan Mary. Pada acara pernikahan tersebut juga dihadiri oleh Speed, Henry, dan juga Will. Di lain hari, Will diculik oleh vampir dan hal ini bertujuan untuk memancing Abraham untuk datang ke markas mereka. Abraham datang dengan Speed ke markas vampir. Di tempat tersebut sedang ada pesta yang dihadiri oleh banyak orang. Awalnya pesta itu berjalan dengan tenang, hingga sampai pada waktunya ternyata setengah dari mereka adalah vampir, dan mereka membunuh orang-orang dalam pesta tersebut. Kemudian Abraham masuk ke tempat tersebut dan menghajar pasukan vampir yang ada di sana. Tidak ada kesulitan untuk mengalahkan vampir-vampir itu. Hingga pada saat melawan petinggi vampir, dia bisa dikalahkan dan ditindih dengan kursi. Hal ini membuat Abraham terdesak. I to eternity, you to your... Bravo, Mr. Lincoln. Mereka juga mengancam akan membunuh Will. Ketika Will akan dibunuh, tiba-tiba Speed datang dengan kereta kuda dan akhirnya mereka bisa kabur dari tempat tersebut. Tahun demi tahun pun berlalu. Abraham ingin menghapus perbudakan di negara tersebut dan juga ingin membasmi vampir dengan lebih banyak. Dia tidak bisa melakukan dengan kapaknya lagi, dia harus melakukan dengan senjata yang lebih besar yaitu dengan pemikiran dan kata-kata. Dan saat ini itulah senjata terkuat yang dia miliki. Singkat cerita, Abraham telah menjadi presiden. Pada masa itu Abraham selalu memperjuangkan masalah pembebasan budak. Tapi itu tidak mudah karena dia harus melawan pihak pemberontak. Terjadi peperangan yang sangat panjang, banyak korban yang berjatuhan dan peperangan yang sulit untuk dimenangkan. Hingga pada suatu saat pasukan pemberontak bekerja sama dengan vampir. Dan terbentuklah pasukan vampir yang hampir mustahil untuk dikalahkan.
Di sisi lain, pihak vampir mengutus salah satu dari mereka untuk masuk ke Gedung Putih untuk membunuh anak presiden. Mereka melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada ibu Abraham. Anak Abraham dibuat sakit hingga meninggal. Hal ini membuat Abraham dan Mary sangat-sangat menderita dan frustasi. Di luar sedang terjadi peperangan yang sulit dimenangkan, di rumah dia kehilangan anak sematawayang mereka. Pada suatu siang ketika sedang makan bersama Mary, dia mengingat suatu hal yaitu perak. Ya, itu adalah kelemahan vampir. Kemudian Abraham memerintahkan Will dan Speed untuk mengumpulkan semua perak yang dimiliki warganya untuk dijadikan senjata. Perak-perak tersebut sangat banyak dan butuh kendaraan besar untuk mengangkutnya. Mereka akan mengangkut perak-perak tersebut dengan kereta untuk dikirim ke medan perang. Abraham, Will, dan Speed akan turun tangan langsung dalam pengiriman perak-perak tersebut. Henry juga ikut membantu. Di sini Henry masih terlihat muda, padahal Abraham saat itu sudah berumur 50 tahun. Hal ini disebabkan karena Henry adalah seorang vampir dan dia hidup abadi. Tanpa diduga ternyata pengiriman perak tersebut diketahui oleh pihak vampir, dan mereka menyerang kereta yang ditumpangi Abraham. Pasukan vampir menyerang kereta tersebut mulai dengan menyerang Will, tapi Will bisa mengalahkan mereka semua. Kemudian mereka juga menyerang Abraham. Di sini Abraham kembali menggunakan kapak yang selama ini dia simpan. Kemudian dilanjutkan pertarungan di atas gerbong. Terjadi pertarungan yang sangat keren. Di sini Abraham dan Will sangat kompak dalam mengalahkan pasukan vampir tersebut. Mereka bergantian menggunakan kapak dan adegan ini sangat keren. Kalian harus nonton sendiri deh. Sampai akhirnya mereka melawan pemimpin vampir. Mereka dapat dijatuhkan dengan mudah dan kapak yang mereka gunakan dapat dipatahkan dengan mudah. Dia hampir menjatuhkan Will, tapi Abraham masih sempat untuk menangkapnya. Ketika Abraham akan digigit, tiba-tiba Henry datang untuk melawan vampir-vampir tersebut. Hingga terjatuhlah mereka ke dalam gerbong dan pertarungan pun dilanjutkan. Ketika dia menghantamkan kepala Henry ke sebuah kotak kayu, dia menyadari sesuatu. Ternyata yang ada dalam kotak itu adalah batu dan tidak ada perak dalam kereta tersebut. Kereta ini hanya umpan agar pasukan vampir teralih ke sini. Di sisi lain, ada vampir lain yang ditugaskan untuk membakar jembatan untuk memutus jalur kereta tersebut. Ketika akan menyelamatkan diri, Speed yang masih ada di dalam gerbong akhirnya ditangkap oleh pemimpin vampir dan dibunuh saat itu juga. Kemudian Abraham dan Will berlari ke depan gerbong untuk menyelamatkan diri. Mereka berlari dengan diiringi jembatan dan gerbong yang saling berjatuhan. Tiba-tiba pemimpin vampir pun bisa menyusul mereka. Tapi kali ini Abraham dapat mengalahkannya dengan menggunakan liontin perak yang diikatkan di tangannya dan digunakan untuk memeluk perut pemimpin vampir tersebut hingga tewas. Right here! Right here! Right here! Kemudian mereka melanjutkan berlari dan ditolong oleh Henry di ujung jembatan. Di sisi lain, akhirnya perak-perak sudah sampai di medan perang dan langsung digunakan untuk mengalahkan pasukan vampir. Di sini salah satu vampir yang dulu membunuh anak Abraham pun datang. Tapi Mary mengetahuinya dan menembaknya dengan kalung perak. Akhirnya pasukan vampir pun dapat dikalahkan dan perang pun dapat dimenangkan. Setelah kejadian tersebut, Abraham berpidato tentang kebebasan budak di negara tersebut. Dan diucapkanlah kalimat yang hingga saat ini menjadi simbol kebebasan, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. And that government of the people, by the people, for the people. Oke guys, kita masuk kesimpulan dulu ya. Mimin sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton langsung ya guys. Asli, film ini tuh keren banget. Walaupun berbeda jauh dengan kisah nyatanya, tapi alur cerita film ini tuh sangat bagus guys. Jadi film ini tuh membuat Mimin sangat bersemangat. Pemilihan aktornya pun juga pas banget. Jadi Abraham di masa tuanya tuh sangat mirip dengan Abraham Lincoln yang asli.
Oke guys, jadi sampai sini aja review film Mimin pada film ini guys. Jadi buat kamu yang pengen request film untuk di-review, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye!